M191000245. Saya mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Pasundan. Di sini saya akan menjelaskan teori perubahan hukum di masyarakat dalam upaya perlindungan hukum lingkungan. Tugas ini diperuntukkan untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah Sosiologi Hukum yang diampu oleh Bapak Dr. Subelo Wiono SHMPD. Di sini ada pengertian perubahan sosial menurut para ahli. Yang pertama yaitu dari William Ogburn. Dalam teorinya, Ogburn menyatakan ruang lingkup perubahan sosial terdiri dari unsur-unsur kebudayaan baik material dan imaterial. Fokusnya ialah mengatur besar unsur material terhadap unsur imaterial. Lalu yang kedua ada Kingsley Davis. Davis menekankan bahwa perubahan sosial itu sebagai wujud perubahan yang terjadi dalam struktur dan fungsi suatu masyarakat. Lalu ada dari Samuel Fleming. Perubahan sosial merujuk pada modifikasi dalam pola kehidupan manusia. Modifikasi tersebut bisa terjadi karena sebab dari internal dan eksternal yang mengakibatkan perubahan. Lalu yang keempat ada Selo Sumarjan. Definisi perubahan sosial menurut Selo Sumarjan merujuk pada perubahan lembaga kemasyarakatan di dalam suatu masyarakat yang berpengaruh pada sistem sosialnya. Lalu ada Parsudi Suparlan. Perubahan sosial merupakan wujud perubahan dalam struktur sosial dan pola hubungan sosial, termasuk di dalamnya ialah sistem politik, sistem kekuasaan, hubungan keluarga, dan kependudukan. Lalu ada perubahan terhadap hukum. Hukum telah menjangkau banyak ada perubahan terhadap hukum. Hukum telah menjangkau banyak aspek sosial dan ilmu, tidak lagi hanya dibatasi dalam lingkup hukum saja. Ruang publik semakin terbuka dengan munculnya kebebasan mengemukakan pendapat dan hukum mempunyai peranan yang cukup besar di sana. Dalam ruang privat juga sama, akuntabilitas dan transparansi harta kekayaan pejabat yang dulu merupakan hal tabu sekarang menjadi salah satu hal yang dapat dinilai bahkan perlu diketahui oleh publik. Oleh karena itulah, reformasi dalam pembangunan dan penegakan hukum menjadi salah satu agenda penting pemerintah. Pengaruh peranan hukum tersebut juga perlu diperkenalkan kepada masyarakat, bahwa semua orang tanpa terkecuali perlu mengetahui tentang fungsi dan peranan hukum. Secara filosofis, hukum terlahir karena ada masyarakat, dan hukum berfungsi untuk mengatur kehidupan masyarakat. Sehingga kehidupan masyarakat sangat dibatasi oleh norma dan aturan dalam hukum yang berlaku baik dalam ruang publik maupun privat. Oleh karena itu, penegakan hukum secara benar merupakan hal yang sangat penting. Perluasan ruang lingkup hukum sendiri sebenarnya telah menyebabkan munculnya kompleksitas dalam penegakan hukum. Selain itu, kita dihadapkan pada semakin banyaknya jumlah peraturan perundang-undangan yang berlaku ditambah penumpuknya rancangan peraturan perundang-undangan baru yang sedang dibahas baik dalam lembaga eksekutif maupun ruang legislasi. Lalu apakah ini pertanda bahwa arah sistem hukum dan penegakan hukum kita sedang berjalan ke arah yang benar? Tidak ada jawaban yang pasti mengenai hal tersebut. Banyak faktor yang mempengaruhi pelaksanaan penegakan hukum, yaitu faktor ekonomi, sosial, politik, adat budaya, agama, dan sebagainya. Dalam pelaksanaannya, penegakan hukum sendiri dilakukan oleh orang-orang yang berperan di dalamnya, mulai dari unsur pemerintahan, justisia, dunia usaha, hingga masyarakat umum. Hubungan tersebut tidak dapat dilihat secara terpisah. Semua unsur tersebut berhubungan satu dengan yang lain. Namun, dalam hal ini sangat penting kiranya apabila kita melihat dari sisi penegak hukum, sebab bisa dikatakan bahwa merekalah yang bergelut setiap saat dalam pelaksanaan penegakan hukum kita. Artinya, kesan dan pandangan yang terbangun mengenai pelaksanaan penegakan hukum sangat dipengaruhi oleh sikap dan tingkah laku para penegak hukum tersebut. Lalu ada proses-proses perubahan hukum. Yang pertama itu suatu tantangan antara mereka yang menganggap bahwa hukum harus mengikuti perubahan-perubahan sosial lainnya dan mereka yang berpendapat bahwa hukum merupakan alat untuk mengubah masyarakat. Yang kedua, paham tersebut bolehlah dikatakan masing-masing diwakili oleh Ponsatini dan Bentham. Bagi Von, yang dengan gigihnya membendung datangnya hukum Romawi, maka hukum tidaklah dibentuk akan tetapi harus dikemukakan. Sebaliknya, Bentham adalah seorang penganut dari paham yang menyatakan bahwa mempergunakan hukum yang
secara rasional, akan dapat diadakan perubahan-perubahan dalam masyarakat. Lalu ada proses perubahan-perubahan sosial. Keseimbangan dalam masyarakat dapat merupakan suatu keadaan yang diidam-idamkan oleh setiap warga masyarakat. Dengan keseimbangan di dalam masyarakat dimaksudkan sebagai suatu keadaan di mana lembaga-lembaga kemasyarakatan yang kokoh berfungsi dalam masyarakat dan saling mengisi. Di dalam keadaan demikian, para warga masyarakat merasa akan adanya suatu ketentraman. Oleh karena tak adanya pertentangan pada kaidah-kaidah tersebut serta nilai-nilai yang berlaku. Setiap kali terjadi gangguan terhadap keadaan keseimbangan tersebut, maka masyarakat dapat menolaknya atau merubah susunan lembaga-lembaga kemasyarakatan yang ada dengan maksud untuk menerima suatu unsur yang baru. Lalu ada faktor yang mempengaruhi terjadinya perubahan sosial. Apabila ditelaah dengan lebih mendalam perihal yang menjadi sebab terjadinya suatu perubahan dalam masyarakat, maka pada umumnya dapatlah dikatakan dengan faktor yang dirubah mungkin secara sadar, mungkin pula tidak merupakan faktor yang dianggap sudah tidak memuaskan lagi. Adapun sebab masyarakat merasa tidak puas lagi terhadap suatu faktor tertentu adalah kemungkinan karena ada faktor baru yang lebih memuaskan. Di samping faktor-faktor yang menjadi sebab terjadinya perubahan-perubahan sosial tersebut, kiranya perlu juga disinggung faktor-faktor yang mempengaruhi jalannya proses perubahan sosial, yaitu faktor-faktor mendorong serta yang menghambat. Di antara faktor-faktor yang mendorong dapatlah disebutkan kontak dengan kebudayaan lain, sistem pendidikan yang maju, toleransi terhadap pola-pola keperilakuan yang menyinggung atau menyimpang, sistem stratifikasi sosial yang terbuka, penduduk yang heterogen, dan ketidakpuasan terhadap bidang-bidang kehidupan tertentu. Lalu ada daya pendorong tersebut dapat berkurang karena adanya faktor-faktor yang menghambat, seperti kurangnya hubungan dengan masyarakat lain, perkembangan ilmu pengetahuan yang terlambat, sikap masyarakat yang tradisionalitis, adanya kepentingan-kepentingan yang telah tertanam kuat sekali, rasa takut akan terjadinya kegoyahan pada integrasi kebudayaan, prasangka terhadap hal-hal yang baru atau asing, hambatan-hambatan yang bersifat ideologis, dan mungkin juga adat istiadat. Dalam pemahaman yang luas, pemasukan komponen budaya hukum sebagai bagian integral dari suatu sistem hukum membedakan unsur sistem itu ke dalam 3 macam, yaitu pertama struktur, substansi, dan kultur. Komponen struktur adalah kelembagaan yang diciptakan oleh sistem hukum dengan berbagai macam fungsinya dalam mendukung bekerjanya sistem hukum. Komponen atau substansi adalah iuran dari sistem hukum, termasuk di dalamnya norma-norma yang diantara lain berwujud peraturan perundang-undangan. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.